Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, para pecinta ilmu tauhid, kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala dan hubungannya dengan ciptaan dan makhluk. Kemarin kita sudah menjelaskan sifat sama dan basar, di mana keduanya juga sifat Allah Subhanahu wa taala yang qadim, ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, dari mana sifat sama dan basar ini sangat berbeda dan sangat tidak sama dengan sama dan basar atau melihat dan mendengar yang dilakukan oleh manusia. Kita lanjutkan penjelasan tentang sifat sama dan basar ini. Ketika kita meyakini bahwa sifat sama dan basar ini berbeda antara sifat sama dan basar Allah dengan kita, wa sam'una wa basaruna min asbabi ulumina, bahwa kemampuan kita melihat dan mendengar itu min asbabi ulumina. Jadi kita dengan melihat dan mendengar kemudian kita bisa mengetahui sesuatu. Nah, ini yang ada sifat mengetahui dan mendengar yang ada pada makhluk, pada kita terutama manusia. Dengan mendengar dan melihat kita mengetahui sesuatu, sehingga melihat dan mendengar ini menjadi sebab, menjadi alat, menjadi cara kita mengetahui sesuatu. Tanpa melihat dan mendengar kita tidak akan bisa mengetahui apapun. Nah, penjelasannya adalah kalau itu sifat seperti manusia, kalau itu sifat yang ada pada manusia, pada makhluk, bi khilafi sam'ihi wa basarihi ta'ala. Ini berbeda dengan sifat sama dan basar pada zat Allah Subhanahu wa taala, di mana sifat Allah Subhanahu wa taala atau sifat sama dan basar Allah Subhanahu wa taala ini tidak menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Sebab sifat ilmu ini kita tahu semua ada sifat yang qadim pada Allah Subhanahu wa taala, tidak di mana sejak zaman azali Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, di mana sejak zaman azali Allah Subhanahu wa taala berkehendak segala sesuatu, dan sejak zaman azali Allah Subhanahu wa taala mendengar dan melihat segala sesuatu, sehingga mendengar dan melihat ini tidak menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala atau tidak menjadi alat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui atau mendengar objek. Nah, ini perbedaan yang paling nyata antara sifat sama dan basar yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala dan dengan kita atau dan pada makhluk yang lainnya. Kita lanjutkan teksnya. Wa kulluha qadimatun bidzati. Dengan demikian, maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita jelaskan, yaitu sifat ma'ani yang 7 ini, qadimatun bidzati, merupakan sifat-sifat yang qadim bidzat, gitu kan. Kemudian pada matan ini li'annaha laysat bi ghairi dzati, karena sifat-sifat itu tidak terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jelaskan kembali penjelasan dari matan ini. Wa kulluha, dan semua sifat-sifat itu sifatul ma'ani qadimatun bidzati, merupakan sifat yang qadim dengan zat, ay bidzatiha, qadim bidzatiha. Inna qidamaha, karena sifat qidam, sifat-sifat keqidaman sifat-sifat ma'ani yang 7 itu dzatiyun, merupakan sifat yang dzati, wa laysat bimumkinah fi nafsiha, wa innama qidamuha bi qidamiz zat al-muqaddas. Jadi sifat-sifat yang sudah kita jelaskan ini semuanya sifat qadim, bukan sifat yang hadis. Tetapi sifat qadim ini sifat dengan qadim dengan zatnya, gitu kan? Karena qadimnya sifat-sifat ini adalah karena tidak terpisah dengan zatnya, gitu. Nah, ini oleh sebab itu pada teks berikutnya di annaha laysat bi ghairi dzati, karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ma'ani 7 itu tidak terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita jelaskan li annaha laysat bi ghairi dzati al-'aliyah. Jadi atau bi ghairi dzat al-'aliyah, bahwa sifat-sifat itu tidak terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala yang aliyah, yang maha tinggi, bima'na annaha la tanfakku anha, bahwa sifat-sifat ini tidak terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala, fala yuqalu, maka tidak masuk akal qiyamuz zat biduniha. Kita tidak mungkin membayangkan adanya zat tanpa adanya sifat-sifat tersebut. Wala wujuduha fi ghairi dzatil muqaddas,
Dan juga kita tidak akan membayangkan ada wujud zat Allah Subhanahu wa taala atau adanya wujud dari sifat-sifat itu fi ghairi dzat al-muqaddas. Adanya sifat-sifat yang qadim itu karena ada dalam zat Allah Subhanahu wa taala yang maha qadim, gitu kan. Fala yasihul qaul, maka tidak benar kalau kita mengatakan bi annaha mumkinatun fi nafsiha. Kita tidak benar kalau mengatakan bahwa sifat-sifat itu pada dasarnya sifat mungkin. Karena kalau disifat mungkin dia terpisah dari zat, gitu. Karena misalnya dia terkait dengan yang sesuatu seperti katakanlah sifat dan ma'lul, begitu. Karena si ma'lul atau akibat ini terkait dengan sebab, maka menjadi harus ada karena adanya sebab. Ini tidak seperti demikian karena zat ini ada pada atau sifat-sifat ini ada pada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha qadim, maka sifat-sifatnya pun qadim dan tidak hadis. Ini an-zat itu adalah zat yang qadim. Kita akan jelaskan berikutnya. Qila qad qasada al-musannifu bidzalika ar-radda 'ala al-mu'tazilah. Nah, penjelasan ini disampaikan oleh penulis buku ini adalah untuk membantah kaum Mu'tazilah. Seperti apa Mu'tazilah mengatakan? Haitsu awradu 'ala ahli sunnah syubhatan. Mereka orang Mu'tazilah ini menuduh ahlu sunnah dengan sebuah kata-kata. Hiya apa kata itu? Annakum idda'aitum wujuda sifatil ma'ani. Kalian ini wahai kaum ahlu sunnah, kata Mu'tazilah ini kan tidak mengimani adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali 5 dan 5 itu zatnya, kata Mu'tazilah. Nah, kata Mu'tazilah ke ahlu sunnah yang mengakui adanya sifat-sifat ma'ani itu idda'aitum wujuda sifatil ma'ani. Kalian mengimani, meyakini adanya sifat-sifat ma'ani. Wa qad kafartum an-nasara bi ziyadati ilahaini. Padahal kalian menghukumi kafir ke kaum Nasrani yang meyakini adanya 2 Tuhan atau Trinitas, ada 3 Tuhan, gitu. Jadi tuduhannya adalah ahlu sunnah ini tidak konsisten. Di satu sisi menganggap kafir kaum Nasrani karena menganggap ada 2 Tuhan lebih bahkan 3. Di sisi lain meyakini adanya sifat-sifat ma'ani yang qadim. Jadi menurut mereka tidak konsisten sama sekali. Nah, faqaulukum ashna'u li itsbat qudama thamaniyah. Jadi menurut Mu'tazilah kalian tidak konsisten, bahkan kata-kata pendapat kalian lebih jelek daripada. Jadi Mu'tazilah ini yang mengatakan kalau kalian menganggap kafir kaum Nasrani yang menambah Tuhan dari 1 tambah 2 jadi 3, sementara kalian mengimani bahwa selain ada zat Allah yang qadim, kemudian juga ada 7 sifat lain yang qadim, berarti kalian mengakui ada yang qadim itu ada 8. Bagaimana kalian konsisten dengan pendapat kalian mengkafirkan orang Nasrani karena punya Tuhan 1 tambah 2, sementara kalian punya Tuhan 1 tambah 7, yaitu yang merupakan sifat-sifat yang qadim bersama zat Allah Subhanahu wa taala. Ini tuduhan Mu'tazilah yang jawabannya menurut Ahlus Sunnah akan kita bahas pada episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.